Malam itu sunyi. Bukan sunyi yang menenangkan, tapi sunyi yang terasa berat di dada. Kau berbaring, mata terpejam, namun pikiranmu terjaga. Hati terasa penuh, tapi tak tahu apa isinya. Air mata jatuh perlahan, bukan karena seseorang menyakitimu, bukan karena dunia sepenuhnya kejam, tapi karena ada luka yang tak bisa kau ceritakan pada siapapun. Kau bertanya dalam hati, "Ya Allah, salah apa aku? Bukankah aku sudah berusaha taat? Bukankah aku menjaga sholatku? Bukankah aku mencoba sabar, mencoba ikhlas, mencoba bertahan? Namun mengapa hidup justru terasa lebih berat?" Jika pertanyaan ini pernah muncul di hatimu, dengarkan baik-baik, pelan-pelan, dengan hati yang terbuka. Karena bisa jadi, ini bukan tanda Allah membencimu. Justru sebaliknya, ada fase dalam hidup di mana Allah tidak lagi menguji dengan kebisingan, melainkan dengan kesunyian. Kau tidak lagi diuji dengan kehilangan besar yang terlihat, tetapi dengan rasa hampa yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa. Kau tetap menjalani hari seperti biasa, tersenyum, beraktivitas, bertemu orang-orang, namun di dalam dirimu ada ruang kosong yang tak bisa diisi apapun. Dunia terasa dekat, namun hati terasa jauh. Dan yang paling menyakitkan, kau tidak tahu harus mengeluh kepada siapa. Karena jika kau mengeluh kepada manusia, mereka tidak mengerti. Jika kau diam, bebannya terasa semakin berat. Maka kau memilih satu tempat, sujud. Di sanalah air mata jatuh tanpa suara. Di sanalah keluhan berubah menjadi doa. Di sanalah hatimu berbicara tanpa harus merangkai kata. Tahukah kamu, tidak semua orang diberi kemampuan untuk menangis seperti ini. Tidak semua orang diberi kepekaan untuk merasakan sakit yang justru mendekatkan diri kepada Allah. Ada jiwa-jiwa tertentu yang ketika Allah ingin mendekatkannya, Dia tidak memberi hadiah dunia. Dia memberi luka, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membersihkan. Bukan untuk menjauhkan, tetapi untuk memisahkan hatinya dari segala yang semu. Karena ada jiwa yang jika diberi kenikmatan, ia lupa. Namun jika diberi kesempitan, ia kembali. Dan mungkin jiwa itu adalah kamu. Maka jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa hidupmu gagal hanya karena terasa berat. Tidak semua kesakitan adalah hukuman. Tidak semua air mata adalah tanda kehancuran. Sebagian adalah tanda pemilihan. Allah tidak sedang mengambil sesuatu darimu. Dia sedang menyiapkan ruang di hatimu. Ruang yang tidak bisa diisi oleh dunia. Ruang yang hanya pantas diisi olehnya. Dan inilah awalnya. Awal dari tanda-tanda yang tidak semua orang sanggup menanggungnya. Tanda-tanda yang jika tidak dipahami, bisa membuat seseorang merasa tersesat. Namun jika disadari, akan mengantarkan jiwa pada cahaya yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan tanda pertama itu datang dalam bentuk yang paling sunyi, namun paling menyakitkan. Kesepian yang tidak bisa dijelaskan, namun terus memanggilmu untuk semakin dekat kepada Allah. Kesepian itu tidak datang saat kamu sendirian. Ia justru muncul ketika kamu berada di tengah banyak orang. Suara tawa terdengar di sekelilingmu,
Percakapan berjalan hangat. Semua tampak baik-baik saja. Namun entah mengapa, hatimu terasa terpisah. Kamu hadir secara fisik, tetapi jiwamu seperti berdiri di kejauhan, menyaksikan semuanya tanpa benar-benar ikut di dalamnya. Bukan karena kamu membenci manusia, bukan karena kamu anti keramaian, melainkan karena ada sesuatu dalam dirimu yang tidak lagi menemukan rumahnya di sana. Kamu mencoba ikut tertawa, namun tawamu cepat lelah. Kamu mencoba bercakap, namun kata-kata terasa hampa. Lalu dalam diam, kamu bertanya pada dirimu sendiri, mengapa aku merasa asing di tempat yang seharusnya nyaman? Kesepian ini berbeda. Ia tidak ribut, tidak menjerit. Ia duduk tenang di sudut hati, namun tekanannya terasa nyata. Inilah kesepian yang tidak bisa disembuhkan dengan teman baru, hiburan baru, atau keramaian yang lebih besar. Karena ini bukan kesepian sosial, ini adalah kesepian ruhani. Allah sedang menarik hatimu perlahan-lahan dari ketergantungan pada manusia. Bukan karena manusia itu buruk, tetapi karena manusia terbatas. Ada luka yang tidak bisa mereka sembuhkan. Ada kosong yang tidak bisa mereka isi. Dan ketika hatimu mulai menyadari itu, Allah mencabut rasa nyaman dari hal-hal yang dulu terasa menyenangkan. Bukan untuk menyiksamu, melainkan untuk mengajarkan satu hal yang sangat dalam, bahwa tidak semua kebutuhan jiwa bisa dititipkan kepada makhluk. Kau mulai lebih memilih diam, bukan karena sombong, bukan karena merasa lebih suci, tetapi karena jiwamu sedang lelah berpura-pura baik-baik saja. Kau mulai menikmati kesendirian, bukan karena ingin lari, melainkan karena di sanalah kau bisa bernafas tanpa topeng. Di saat orang lain mencari pelarian, kau justru mencari keheningan. Dan di dalam hening itu, kau mulai mendengar sesuatu yang sebelumnya tertutup oleh kebisingan dunia. Suara hatimu, suara doa yang tak terucap, suara rindu yang tak bernama. Kesepian ini adalah panggilan, lembut namun tegas. Allah sedang berkata kepadamu, aku ingin berbicara langsung denganmu. Karena jika semua orang masih bisa menghiburmu, maka hatimu tidak akan benar-benar mencarinya. Maka Allah mengosongkan tempat-tempat yang dulu kau sandari, agar ketika kau lelah, kau tidak lagi berlari kemana-mana, tetapi kembali ke satu arah, ke sajadah, ke doa, ke sujud yang lama. Dan di sanalah kau menyadari bahwa kesepian ini bukan musuhmu. Ia adalah pintu menuju kedekatan yang lebih dalam, pintu menuju hubungan yang lebih jujur dengan Allah. Tidak semua orang diberi kunci ini, karena tidak semua orang siap untuk berhadapan dengan dirinya sendiri. Namun jika kamu merasakannya, jangan panik, jangan merasa aneh. Kesepian ini bukan tanda kamu ditinggalkan. Ia adalah tanda bahwa jiwamu sedang dipanggil untuk pulang lebih dekat. Dan ini baru tanda pertama. Dan ketika kamu mulai memahami kesepian itu, ujian lain pun datang menyusul. Bukan satu, bukan dua. Seakan belum sempat hatimu beristirahat, beban baru sudah mengetuk pintu. Masalah berganti masalah. Hari ini satu yang runtuh, besok yang lain menyusul. Saat kamu pikir akhirnya bisa bernapas, kenyataan kembali menekan dada. Rezeki terasa sempit, padahal usaha tidak berhenti. Hubungan diuji, padahal niatmu hanya ingin bertahan. Doa-doa terus kau panjatkan, namun jawabannya terasa tertunda. Dan di titik itu, muncul pertanyaan yang paling melelahkan. Ya Allah, sampai kapan? Ujian seperti ini bukan sekadar cobaan. Ia datang berlapis, berulang, seolah-olah hidup tidak memberimu jeda untuk sekadar memuatkan diri.
Banyak orang tumbang di sini, bukan karena imannya hilang, tetapi karena tenaganya habis. Namun dengarkan ini dengan hati yang tenang. Jika Allah mengujimu bertubi-tubi, itu bukan karena Dia lupa padamu. Justru karena Dia sangat mengenalmu. Allah tahu kapasitas jiwamu. Allah tahu seberapa kuat kamu bisa bertahan. Dan Allah tidak pernah menaruh beban di pundak yang salah. Ujian yang berlapis adalah cara Allah membentuk kedalaman. Karena jiwa yang akan membawa cahaya besar harus memiliki akar yang sangat kuat. Akar itu tidak tumbuh di tanah yang empuk. Ia tumbuh di tanah yang keras, yang memaksa akar menembus, menyakitkan, namun membuatnya kokoh. Begitulah ujianmu. Setiap masalah bukan untuk menjatuhkanmu, melainkan untuk memperluas hatimu. Agar hatimu tidak mudah goyah oleh dunia yang berubah-ubah. Agar hatimu tidak lagi bergantung pada hasil, melainkan pada Allah yang mengatur hasil. Di tengah ujian yang datang tanpa henti, imanmu mungkin tidak selalu terasa kuat. Ada hari-hari di mana kamu hanya bisa berdoa dengan suara gemetar. Ada malam-malam di mana kamu sujud tanpa kata-kata. Namun, justru disitulah letak keindahannya. Allah tidak sedang menunggu doa yang indah. Dia sedang melihat hati yang jujur. Dan hati yang lelah namun tetap bersujud, itu sangat berharga di sisinya. Ujian yang berulang mengajarkanmu satu pelajaran penting. Bahwa kamu tidak diciptakan untuk mengandalkan kekuatanmu sendiri. Setiap kali kamu merasa tidak sanggup, Allah sedang mengajarkan arti berserah yang sebenarnya. Bukan berserah karena tidak punya pilihan, tetapi berserah karena percaya. Percaya bahwa ada hikmah yang belum kamu lihat. Percaya bahwa setiap luka sedang membersihkan sesuatu dalam dirimu. Dan meski dari luar hidupmu terlihat biasa, di dalam hatimu sedang terjadi pembentukan yang luar biasa. Jangan bandingkan perjalananmu dengan perjalanan orang lain. Karena beban yang berbeda menunjukkan tujuan yang berbeda. Dan jika hari ini ujianmu terasa berat, itu bukan pertanda kamu tertinggal. Bisa jadi kamu sedang dipercepat matang. Dipaksa matang lebih cepat. Dipaksa kuat lebih awal. Karena apa yang menantimu nanti membutuhkan jiwa yang sudah ditempa dengan luka dan sabar. Dan setelah ujian yang bertubi-tubi ini, akan datang satu tanda yang jauh lebih dalam. Tanda yang terjadi bukan di luar hidupmu, tetapi di dalam hatimu sendiri. Dan tanda ini tidak terlihat oleh siapapun. Setelah kesepian yang sunyi, setelah ujian yang bertubi-tubi, datanglah satu keadaan yang paling menguras jiwa. Hidupmu terlihat biasa saja. Kamu tetap bekerja, tetap berbincang, tetap menjalani hari seperti orang lain. Tidak ada yang runtuh secara kasat mata. Tidak ada tragedi besar yang bisa ditunjuk. Namun di dalam dirimu terjadi perang yang tak pernah berhenti. Perang antara lelah sebagai manusia dan rindu yang dalam kepada Allah. Kamu ingin tenang, namun hatimu terus gelisah. Kamu ingin merasa cukup, namun jiwamu selalu merasa kurang. Bukan kurang dunia, tetapi kurang dekat. Ada hari-hari di mana kamu tersenyum di hadapan manusia, namun menangis diam-diam saat sendirian. Bukan karena hidupmu buruk, justru karena hatimu terlalu sadar akan sesuatu yang lebih tinggi dari dunia. Kamu mulai sensitif, bukan karena lemah, tetapi karena hatimu hidup. Ayat-ayat Allah terasa menusuk, doa-doa terasa berat di dada, kesalahan kecil terasa sangat besar, dan ketakutanmu berubah. Bukan lagi takut miskin, bukan takut kehilangan manusia, tetapi takut jika Allah tidak ridho. Inilah yang membuat tanda ini menjadi yang paling menakutkan, karena tidak semua orang siap hidup dengan kesadaran seperti ini.
Kesadaran bahwa hidup ini singkat, bahwa setiap langkah diawasi, bahwa setiap niat diperhitungkan. Batinmu terus bertanya, apakah Allah senang denganku hari ini? Pertanyaan itu tidak keras, namun ia menetap. Dan kadang ia melelahkan. Kamu ingin berhenti memikirkan segalanya, ingin hidup biasa saja, seperti orang-orang yang tampak ringan. Namun hatimu tidak bisa kembali, karena Allah sudah memperlihatkan sesuatu yang tidak bisa kamu lupakan. Rasa kehadirannya. Dan sejak itu, jiwamu tidak lagi puas dengan hidup yang setengah-setengah. Perang batin ini bukan tanda kebingungan. Ia adalah tanda pertumbuhan. Seperti biji yang pecah di dalam tanah. Dari luar, tanah terlihat diam, namun di dalamnya terjadi proses yang menyakitkan. Jika biji itu menolak pecah, ia akan selamanya menjadi biji. Namun jika ia rela hancur, ia akan tumbuh. Begitulah jiwamu. Allah sedang memecah lapisan-lapisan lama, lapisan ego, lapisan ketergantungan, lapisan kepalsuan, agar yang tersisa adalah hati yang jujur. Hati yang tahu bahwa satu-satunya tempat kembali adalah Allah. Perang batin ini melelahkan ya, namun ia juga memurnikan. Karena setelahnya, kamu tidak lagi mencari dunia untuk menenangkan batinmu. Kamu mencari Allah. Dan meski jalannya sunyi, meski sering membuatmu menangis, jalan ini adalah jalan yang dijaga langsung olehnya. Jika hari ini batinmu terasa gaduh, sementara hidupmu tampak biasa, jangan takut. Itu bukan tanda kehancuran. Itu tanda bahwa jiwamu sedang dibentuk untuk sesuatu yang tidak semua orang mampu menanggungnya. Dan setelah tanda ketiga ini, ada satu pertanyaan besar yang harus dijawab oleh setiap jiwa yang dipilih. Apakah kamu akan bertahan atau menyerah di tengah jalan? Karena setelah semua itu, muncul satu kesadaran yang tidak semua orang siap menerimanya. Bahwa jalan ini bukan jalan yang ramai. Bahwa apa yang kamu rasakan bukan pengalaman umum. Dan bahwa tidak semua jiwa dipanggil untuk memikul beban yang sama. Tanda-tanda ini menakutkan bukan karena gelapnya, melainkan karena terang yang dibawanya. Cahaya yang terlalu kuat akan menyilaukan mata yang belum terbiasa. Dan cahaya yang sejati selalu menuntut kesiapan. Allah tidak memberikan cahaya kepada hati yang belum dibersihkan. Maka sebelum cahaya itu turun, Allah mengosongkan, mengikis, dan merapikan isi batinmu. Proses ini terasa seperti kehilangan, seperti kesakitan yang tidak ada akhirnya. Padahal sebenarnya Allah sedang mempersiapkan wadah. Tidak semua orang mampu menanggung kesadaran yang dalam. Kesadaran bahwa dunia ini sementara, bahwa kenyamanan bisa menipu, dan bahwa kesuksesan bisa melalaikan. Banyak orang hidup tenang karena hatinya tertidur. Namun ketika Allah membangunkan sebuah jiwa, ketenangan palsu itu hilang. Yang tersisa adalah pencarian yang jujur. Dan pencarian ini melelahkan. Karena kamu tidak lagi bisa menipu dirimu sendiri. Kamu tidak lagi bisa bersembunyi di balik alasan. Setiap niat terasa jelas. Setiap kesalahan terasa berat. Bukan karena Allah ingin menyulitkanmu, tetapi karena hatimu sudah cukup peka untuk merasakannya. Inilah harga dari kedalaman. Semakin dalam Allah menarik kamu, semakin sedikit tempat untuk bersandar selain kepadanya. Dan di titik ini, banyak orang memilih mundur.
bukan karena mereka jahat, tetapi karena beban ini meminta keberanian yang besar. Keberanian untuk hidup tanpa sandaran dunia. Keberanian untuk dicintai Allah lebih dari dicintai manusia. Keberanian untuk tetap jujur meski sendirian. Inilah mengapa tanda-tanda ini sering disalahartikan sebagai kutukan. Padahal sesungguhnya ia adalah pemilihan. Allah tidak sedang mengambil hidupmu, Dia sedang mengarahkan hidupmu. Tidak menuju panggung, tetapi menuju makna. Tidak menuju sorotan, tetapi menuju kedalaman. Dan kedalaman selalu sunyi. Tidak semua orang kuat menjalani hidup yang disaksikan hanya oleh Allah. Hidup yang ukurannya bukan pujian manusia, melainkan ketenangan hati. Karena di hadapan cahaya, segala kepalsuan akan terlihat. Dan jiwa yang belum siap akan merasa terancam. Namun jika kamu masih bertahan, meski lelah, meski menangis, meski sering ingin menyerah, itu berarti ada sesuatu dalam dirimu yang memilih cahaya meski harus membayar mahal. Cahaya ini tidak membakar, ia memurnikan. Namun prosesnya memang tidak nyaman. Karena emas tidak menjadi murni tanpa panas, dan jiwa tidak menjadi tenang tanpa ditempa. Jika hari ini kamu merasa hidupmu berbeda, jalurmu tidak sama, dan hatimu terlalu sensitif terhadap kebenaran, jangan merasa aneh. Itu bukan kesalahan. Itu adalah konsekuensi dari jiwa yang sedang disiapkan untuk sesuatu yang lebih tinggi. Dan setelah memahami mengapa tanda-tanda ini menakutkan, tinggal satu hal penting yang perlu kamu ketahui. Bagaimana cara bertahan tanpa kehilangan dirimu sendiri? Maka, setelah semua ini dipahami, pertanyaan itu pun muncul dengan lirih. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Jawabannya tidak rumit, namun tidak mudah. Bertahan. Bertahan bukan berarti memaksa diri kuat setiap saat. Bertahan berarti tidak pergi meski hatimu lemah. Bertahan berarti tetap sujud meski doa terasa kering. Ada hari-hari di mana imanmu tidak terasa menyala, di mana sholatmu terasa berat, di mana hatimu kosong. Dan itu tidak apa-apa. Allah tidak menuntutmu sempurna. Dia hanya memintamu tetap datang, tetap hadir, tetap mengetuk pintunya. Karena jiwa pilihan bukan jiwa yang tidak pernah jatuh, melainkan jiwa yang selalu kembali. Lalu, berserah. Berserah bukan menyerah. Berserah adalah meletakkan beban di tempat yang tepat. Selama ini, mungkin kamu terlalu sering menyimpan segaranya sendiri. Kamu berpikir harus kuat, harus sabar, harus bisa. Padahal Allah tidak pernah memintamu menanggung semuanya sendirian. Berserah adalah saat kamu berhenti mengatur segalanya dan mulai mempercayakan hasil kepada Allah. Kamu tetap berusaha, tetapi hatimu tidak lagi terikat pada hasil. Jika berhasil, kamu bersyukur. Jika tertunda, kamu tetap percaya. Karena jiwa yang berserah tidak diukur dari apa yang ia miliki, tetapi dari ketenangan saat kehilangan. Dan yang terakhir, percaya. Percaya bukan sekadar yakin bahwa Allah itu ada. Percaya adalah yakin bahwa Allah tahu apa yang sedang Dia lakukan dengan hidupmu. Meski kamu tidak mengerti sekarang, meski jalanmu terasa berliku.
Percaya bahwa tidak ada satupun air mata yang jatuh sia-sia. Percaya bahwa setiap luka menyimpan pesan. Percaya bahwa Allah tidak pernah salah memilih jiwa untuk diuji. Jika hari ini kamu merasa prosesmu terlalu berat, ingatlah ini. Allah tidak sedang menunda kebahagiaanmu. Dia sedang menyiapkannya dengan cara yang paling aman untuk jiwamu. Karena ada kebahagiaan yang jika datang terlalu cepat, justru bisa menghancurkanmu. Maka Allah memperlambat. Allah menata. Allah menguatkan. Dan selama proses itu, tugasmu hanya satu. Jangan pergi. Jangan menjauh hanya karena lelah. Jangan berhenti hanya karena tidak paham. Diam pun tidak apa-apa, asal jangan berpaling. Jika kamu tidak mampu berlari, berjalanlah. Jika tidak sanggup berjalan, berhentilah sejenak. Namun jangan kembali ke arah yang menjauh dari Allah. Karena setiap langkah kecil menujunya lebih berharga daripada lari jauh tanpa arah. Jiwa pilihan Allah tidak dituntut menjadi luar biasa di mata manusia. Ia hanya diminta setia pada proses yang tidak semua orang mengerti. Dan jika hari ini kamu masih di sini, masih mendengarkan, masih bertahan, itu sudah cukup menjadi bukti bahwa meski hatimu sering rapuh, jiwamu sedang dijaga dengan sangat lembut oleh Allah sendiri. Dan setelah semua ini, tinggal satu pesan terakhir yang perlu kamu dengar. Pesan untuk jiwamu, agar tidak menyerah di detik-detik paling sunyi dalam perjalanan pulang. Maka jika kamu masih di sini, masih mendengarkan dengan hati yang bergetar, izinkan satu pesan ini menyentuh jiwamu pelan-pelan. Jika semua yang kamu dengar terasa seperti cermin, jika setiap kata seakan menyebut namamu, maka ini tentangmu. Bukan kebetulan, bukan sekadar lewat. Allah mempertemukanmu dengan pesan ini di waktu yang tepat, saat hatimu paling rapuh dan jiwamu paling jujur. Jika hari ini kamu lelah menjadi kuat, tak apa-apa. Jika kamu capek menjelaskan lukamu pada dunia, berhentilah menjelaskan. Allah sudah tahu. Dia tahu beratnya nafasmu saat bangun pagi. Dia tahu panjangnya malam yang kamu lalui dalam diam. Dia tahu doa-doa yang tidak sempat menjadi kata. Dan jika dunia terasa semakin jauh, sementara hatimu justru ingin pulang, itu bukan kegagalan. Itu tanda bahwa arah hidupmu sedang diperbaiki. Tidak semua orang diberi jalan ini. Tidak semua orang sanggup menempuhnya. Karena jalan ini tidak menjanjikan tepuk tangan. Ia hanya menjanjikan kedekatan. Dan bagi jiwa yang pernah merasakannya, kedekatan dengan Allah lebih berharga daripada seluruh isi dunia. Jika hari ini kamu menangis, biarkan. Air mata itu bukan kelemahan. Ia adalah bahasa jiwa saat kata-kata tidak lagi cukup. Allah tidak menilai seberapa keras kamu bertahan. Dia melihat seberapa tulus kamu kembali. Maka bertahanlah. Bukan karena kamu harus kuat, tetapi karena kamu dicintai. Bukan karena kamu mampu segalanya, tetapi karena Allah tidak pernah melepaskan genggamannya. Jika suatu hari kamu merasa sendirian, ingatlah ini. Ada doa yang terus naik meski kamu terdiam.
ada pertolongan yang sedang berjalan, meski kamu belum melihatnya. Allah bekerja dalam sunyi, dan seringkali hasil dari kesabaran baru terlihat setelah kamu hampir menyerah. Jangan berhenti di satu langkah sebelum pertolongan. Jangan mundur di satu malam sebelum cahaya. Jika video ini menyentuh hatimu, jika kamu merasa tidak sendirian setelah mendengarkannya, tuliskan di kolom komentar, "Aku bertahan." Bukan untuk kami, tetapi sebagai janji antara kamu dan Allah. Dan jika kamu ingin terus ditemani dalam perjalanan sunyi ini, perjalanan pulang menuju ketenangan, jangan lupa untuk like video ini, agar lebih banyak jiwa yang lelah bisa menemukan penguatan. Subscribe channel Manisnya Iman, karena di sini kita tidak menghakimi, kita saling menguatkan, kita berjalan bersama, pelan menuju cahaya. Terima kasih karena sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih karena tidak menyerah. Semoga Allah menjaga hatimu, menguatkan langkahmu, dan menenangkan jiwamu. Sampai bertemu di perjalanan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.